Jika jemaat Laodikia harus mendapatkan emas untuk menjadikan mereka kaya, maka kehidupan jemaat Smyrna lah yang akan menghasilkan emas tersebut. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Kitab Wahyu menggambarkan begitu banyak misteri yang bagi sebagian orang itu sangat rumit atau sulit untuk dipahami. Namun bisakah kita buat itu menjadi lebih sederhana? Kita akan coba pada saat ini. Dan jika pada akhirnya kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh menuliskan pertanyaan itu di kolom komentar. Atau jika kalian memiliki satu hal yang ingin kalian bahas, entah itu ayat, entah itu satu topik dalam firman Tuhan, kalian boleh menuliskan itu dalam kolom komentar, dan kita akan mencoba mempelajari itu bersama-sama. Saya bukan orang yang tahu segala sesuatu, namun saya rindu untuk terus mempelajari segala sesuatu. Dan saya berharap kerinduan ini boleh memberikan dampak positif, boleh memberikan efek positif bagi kalian semua. Sehingga kita akan terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari dari kitab Wahyu tentang jemaat Efesus. Jemaat yang nyaris sempurna, namun karena kegagalan yang fatal, hampir menyebabkan mereka jatuh. Kalian boleh lihat kegagalan mereka di video sebelumnya. Namun pada saat ini kita akan membahas tentang jemaat selanjutnya, jemaat Smyrna. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita berdoa, agar supaya saat kita mempelajari ini, kita tidak akan terjebak dengan pemikiran kita sendiri, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita mengerti apa yang tertulis dalam firman ini. Biarlah firman menjelaskan dirinya sendiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami boleh kembali mempelajari firman-Mu dari kitab Wahyu. Kitab yang menjadi sorotan utama umat-umat Tuhan di akhir zaman untuk dipelajari. Karena itu berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti setiap perkataan, setiap pekabaran dari kitab Wahyu ini. Hamba yang akan menyampaikan pekabaran ini memiliki banyak kekurangan, kelemahan. Karena itu biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak poin penting dari jemaat Smyrna. Namun saat ini saya ingin membahas sebagian kecil yang semoga dapat dipahami oleh kalian semua yang mendengarkan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Video sebelumnya kita telah mempelajari betapa pentingnya kita mengenal Dia yang memberikan kesaksian kepada jemaat-jemaat. Karena cara kita mengenal Dia akan menentukan bagaimana cara kita merespons dari setiap perkataannya dan tindakannya terhadap kita. Dan saat ini Dia diperkenalkan dengan yang awal dan yang akhir. Kita tidak akan bisa menikmati akhir bersama Dia jika kita tidak memulaikan awal bersama Dia. Akhir yang baik akan ditentukan dengan awal yang baik. Pencuri di kayu salib, meskipun memiliki awal yang singkat bersama Yesus, namun awal yang dia memiliki kualitas yang luar biasa. Sehingga akhir hidupnya menjadi jaminan kepastian dari Yesus sendiri. Kalau begitu di mana awal kita? Biarlah setiap perjalanan hidup kita akan mulaikan bersama-sama dengan Dia. Menjalani setiap hari-hari kita dengan Dia. Bukan dengan pemikiran kita sendiri, bukan dengan kehendak kita sendiri. Karena jika kita memulai dengan keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, maka kita akan berakhir dengan diri kita sendiri. Tapi jika kita memulai setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan Dia, maka akhir dari setiap perjalanan kita akan memiliki akhir yang indah bersama-sama dengan Dia. Janji firman Tuhan kepada jemaat Smyrna adalah janji bagi kita semua. Selanjutnya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Miskin, tapi kaya. Sangat bertolak belakang dengan kita saat ini, jemaat Laodikia. Mengaku kaya, nyatanya miskin. Mengaku memiliki segala sesuatu, nyatanya melarat, miskin, buta, dan telanjang. Saya teringat tentang janda yang memberikan 2 peser di Ka'bah.
sebagai persembahan. Dan apa yang Yesus katakan? Dialah yang memberikan yang paling banyak dari semua orang yang memberikan persembahan pada saat itu. Bukan tentang nilai yang kita miliki, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak kita menggunakan apa yang kita miliki. Janda, meskipun dia memiliki sedikit, namun dia memberikan yang banyak dari apa yang dia miliki. Jemaat Smyrna, meskipun memiliki pengetahuan yang sedikit tentang kebenaran, namun mereka menghidupkan semuanya. Berbeda dengan jemaat Laodikia, mengetahui banyak pada saat ini, tapi sedikit melakukan. Kita lanjut. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, keturunan ular beludak. Ingatkah kita pada saat Yesus mengatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai keturunan ular beludak? Karena mereka mulai menjadi hakim atas pengetahuan yang mereka miliki. Berpikir bahwa mereka lah pemegang kunci surga sehingga menghakimi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan mereka memfitnah Kristus sehingga mati di kayu salib. Satu istilah yang sering kita dengar, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita lanjut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sebagai pengikut Kristus, perjalanan yang mudah di dunia ini bukanlah sebuah pilihan. Karena nyatanya, serangan setan terbesar bagi mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, Kitab Yakobus menjelaskan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuan penderitaan yang kita alami, yang jemaat Smyrna alami, adalah untuk membentuk mereka mencapai kesempurnaan. Sama seperti emas, dia harus dibakar, dia harus ditempah untuk menjadikan dia emas yang murni. Jika jemaat Laodikia harus mendapatkan emas untuk menjadikan mereka kaya, maka kehidupan jemaat Smyrna lah yang akan menghasilkan emas tersebut. Jemaat Smyrna adalah jalan keluar yang disiapkan Kristus yang memberi kesaksian ini bagi jemaat Laodikia. Berjalan bersama Kristus, menghidupkan kebenaran, sabar menanggung segala sesuatu baik itu fitnah maupun penderitaan, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian bagi kita semua yang menerima pekabaran ini. Akan menjadi bagian kita yang akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama Yesus. Dan penderitaan dalam kematian kedua, sesuai dengan janji kepada jemaat di Smyrna, tidak akan menjadi bagian kita. Biarlah kita akan memiliki kehidupan dari jemaat Smyrna. Allah mengasihimu.